semuanya, selamat siang. Saya Zalina Soha. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang bernama Ibu Devi. Apa yang akan Ibu lakukan jika terjadi perundungan di sekolah ini? Oke, apa yang ibu lakukan? Mungkin kalau ibu tahu pertama kali tentang perundungan, pasti ibu langsung menyelidiki ya, yang mana pelakunya, yang mana korbannya. Bagaimana cara mengatasi perundungan? Oke, kalau untuk ibu, bagaimana cara mengatasi perundungan? Yang pastinya, pertama kan tadi ibu selidiki dulu ya, siapa orangnya, siapa pelakunya. Nah, yang kedua, ibu pasti bakal menanyakan dulu nih, bagaimana bisa terjadi perundungannya, terus apakah benar itu perundungan atau mungkin sekedar ngobrol atau gimana gitu ya. Karena kan perundungan itu mungkin lebih banyak jenisnya ya, ada verbal, ada fisik gitu. Nah, pasti ibu klarifikasi dulu terhadap korban maupun pelaku, bagaimana ceritanya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengapa perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah? Kayak mengapa perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah? Yang pastinya karena ada satu orang atau individu yang lemah ya, jadi otomatis tidak sinkronnya antara komunikasi antara si lemah sama yang si paling dominan gitu. Nah, bisa jadi juga karena mungkin ada satu anak yang awalnya bercanda tapi tiba-tiba malah jadi serius gitu. Nah, balik lagi ke dalam sifat juga, bisa jadi orangnya baperan atau mungkin orangnya kayak tidak punya kekuatan untuk melawan kayak gitu, maka bisa jadi perundungan. Siapa yang pertama turun tangan ketika ada perundungan di sekolah? Oke, kalau dibilang siapa yang harus pertama, itu pasti gak ada, jadi harus semuanya turun tangan. Kenapa kayak gitu? Karena yang pastinya mungkin orang terdekat di antara mereka gitu. Kayak misalnya apakah ada wali kelas, apalagi kalau misalnya terjadinya di kelas gitu, otomatis kan ada gurunya atau ada mungkin teman-teman yang lainnya. Nah, tapi nggak jarang ketika misalnya ada perundungan, orang-orang yang lain malah lebih pro ya gitu. Nah, yang pastinya orang terdekat dan mungkin bisa dibilang wali kelas dulu ya, atau mungkin kalau di sekolah ya guru BK, seperti itu. Di mana para pelaku perundungan dihukum? Oke, kalau bilang di mana mungkin lebih spesifikasi tempat ya. Tapi menurut ibu kalau dia ada di sekolah ya otomatis mau nggak mau dia pasti ke BK. Nah, di BK mungkin bakal divalidasi, bakal ditanya-tanya ya mengapa seperti itu, apa yang terjadi. Dan kalau ketika dihukum mungkin ya berarti kalau di sekolah yang berperan andil itu ada wali kelas, ada kepala program, dan ada BK. Kayak gitu. Paling kalau misalnya nanti udah masalahnya terlalu serius, berarti udah naik ke wakil kepala sekolah kesiswaan sama kepala sekolah. Oke, buat pertanyaan terakhir, kapan terakhir kali Ibu menangani kasus perundungan? Oke, kalau kapan terakhir kali dibilang kasus perundungan itu nggak ada ya. Jadi alhamdulillahnya gitu, kalau di sekolah BW itu nggak ada. Tapi kalau terakhir kali mungkin ibu ketika kuliah, ibu jadi asisten psikolog, itu ibu pernah menangani kasus perundungan. Terima kasih Ibu, maaf mengganggu waktu istirahatnya. Iya, sama-sama, sukses ya. Terima kasih. Itulah hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama teman-teman saya kepada narasumber yang bernama Bu Novi tentang masalah kasus perundungan di sekolah.